ada niat sedikit pun dari kami mendukung aplikator, Pak. Promo itu bohong. Pemirsa, pemerintah tengah memfinalisasi kajian kenaikan tarif ojol sebesar 8–15%, dipastikan akan segera diterapkan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR di Kompleks Parlemen Senayan hari Senin 30 Juni 2025. Kementerian Perhubungan merinci setidaknya kenaikan tarif ojol 8–15% ini akan dibagi dalam 3 zona wilayah. Rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR bersama Kementerian Perhubungan menyoroti titik temu antara aplikator dan mitra ojol yang berkeadilan. Ya, pemirsa, sorotan tajam diantaranya menyasar dasar hukum potongan-potongan komisi yang dibebankan aplikator kepada para mitra. Untuk membahasnya, kami ajak Anda berdiskusi dengan narasumber kami yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom, yaitu Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI, Tulus Abadi. Selamat malam Pak Tulus, apa kabar? Ya, selamat malam Bang Doni, selamat malam semuanya. Ya, baik. Pak Tulus, sebelum kita diskusikan secara mendalam, saya ajak Anda dan juga pemirsa menyimak tayangan yang berikut ini. Oke. Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar ojek online sebesar 8–15% menuai sorotan tajam di DPR. Rapat dengar pendapat di Komisi 5 yang dihadiri Kementerian Perhubungan menyoroti kebijakan kenaikan tarif ojol yang dinilai membebani konsumen juga tak berdampak signifikan kepada kesejahteraan pengemudi. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sudah selesai? Izin sebentar lagi pimpinan. Ada diskon voucher? Ini promo? Berapa diskon vouchernya? 12.000. Dari mana didapatkan? 10.000 tambah Rp1.000. Ditambah 10.000 lagi diambil entah dari angka yang mana. Ya. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen dan dia mendapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Isu mengenai potongan komisi aplikator menjadi salah satu sorotan tajam dalam forum itu. Pimpinan Sidang Komisi 5 DPR RI menegaskan, forum RDP bersama Kemenhub ini digelar untuk menindaklanjuti keresahan para pengemudi ojol. Kami sudah melakukan pertemuan, Pak. Sampai pertemuan yang tadi kami jelaskan, sampai ketemu dengan para aplikator. Dalam rangka mencari masukan dan berbagai masalah-masalah yang timbul, Pak. Jadi tanggal 30 April itu kami sudah laksanakan, Pak, pertemuan dengan penyesuaian tarif, aplikator, dan yang lainnya, Pak, untuk mencari masukan yang paling bijaksana, Pak, tadi yang disampaikan untuk menjaga ekosistem. Kami sangat meyakinkan, Pak Ketua Komisi dan Wakil Ketua serta Bapak-Bapak yang saya hormati Komisi 5, tidak ada niat sedikit pun dari kami mendukung aplikator, Pak. Kami digaji oleh negara untuk membela kepentingan rakyat, Pak. Tetapi dalam mengambil keputusan kami harus hati-hati, Pak. Karena harus kita menjaga. Tolong berikan waktu kami, tadi disampaikan secara resume dari Pak Ketua Komisi, ini perlu satu keputusan yang cepat. Dalam forum, Kemenhub mengakui pembahasan soal potongan komisi aplikator menjadi salah satu isu paling krusial yang tengah dikaji pemerintah.
Menindaklanjuti isu ini, Kemenhub akan duduk bersama aplikator menuntaskan permasalahan ini dengan mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Dari Jakarta, Tim Liputan MTV melaporkan. Saya langsung tanyakan ke Pak Tulus Abadi. Pak Tulus, Anda lebih setuju pendapatnya anggota DPR Adian Apitupulu atau Wakil Menteri Perhubungan kita? Atau Anda punya pendapat sendiri? Silakan. Ya, tentu saja poin tadi adalah soal kebijakan harus adil ya. Adil bukan hanya kepada driver, kepada aplikator, tapi juga adil kepada pengguna dan juga sistem transportasi itu sendiri. Karena di dalam memutuskan ini juga harus menghitungkan soal dampak masifnya ojol di jalan raya, ya itu juga harus dilihat dari sisi aspek keselamatan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Kemenhub juga harus melihat itu dari sisi aspek safety, kenyamanan, pelayanan, dan juga soal kalau kita bicara tarif itu ada aspek ability to pay dan juga willingness to pay. Apakah di dalam kondisi saat ini yang katanya ekonomi sedang melesu cukup produktif untuk mewacanakan atau memutuskan kebijakan kenaikan tarif sebesar 15%. Ya, pertama itu. Yang kedua memang saya kira juga saat ini kalau kita tangkap dari keluhan-keluhan dari ojol ya, drivernya bahkan juga taksi online itu memang potongan itu terlalu tinggi. Ya, itu yang saya kira juga Kementerian Perhubungan harus mampu mengintervensi agar besaran potongan itu tidak terlalu besar, apalagi ada pungutan-pungutan lain di dalam transaksi tarif tersebut, bukan hanya tarif pokoknya, tapi juga ada tambahan-tambahan yang dibebankan kepada driver ataupun juga kepada konsumen. Nah, ini juga Kemenhub harus tahu, dan juga saya kira ini bukan hanya tanggung jawab Kemenhub saja, tapi juga tanggung jawab dari Kementerian Komdigi misalnya, ya, dan itu juga harus diajak bicara karena menyangkut misalnya pelanggaran-pelanggaran terhadap tarif yang ditetapkan, apakah di lapangan dieksekusi atau tidak. Karena dulu ketika ada kenaikan tarif yang pertama itu banyak informasi bahwa pemotongannya kenaikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan ya oleh pemerintah. Nah, ketika ini tidak dipatuhi, siapa yang memberikan sanksi? Kementerian Perhubungan tidak bisa karena secara teknis itu tidak punya alat untuk mengontrol terhadap teknologi yang dimiliki. Yang bisa mengontrol adalah Kementerian Komdigi. Nah, itulah yang saya kira masalah ojol ini harusnya bukan hanya Kementerian Perhubungan, tapi juga kementerian-kementerian yang lain ikut diajak bicara, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan. Pak Tulus, tadi anggota DPR mengatakan ini masuk dengan istilah pungli sebenarnya. Kalau misalnya potongan-potongan atau angka-angka ilustrasi yang diberikan oleh aplikator itu memang dirasakan manfaatnya oleh, kalau menurut saya mungkin minimal ada dua, kepada mitra pengemudi dan yang kedua tentu konsumen ya, pengguna. Tapi ternyata hitungannya itu tidak jelas. Anda setuju tidak dengan istilah pungli tadi? Sehingga sebenarnya pungli itu sudah berlangsung cukup lama, yang lebih banyak diuntungkan sebenarnya adalah aplikator. Pak Tulus? Ya, itu harus ada audit ya, baik audit hukum, audit teknis, dan juga praktek selama ini. Apakah itu layak disebut pungli atau tidak? Karena itu kan ada dimensi hubungan bisnis to bisnis ya, antara aplikator dengan driver misalnya. Ya kan, ketika driver tunduk kepada satu kebijakan yang ditetapkan oleh aplikator kan itu artinya hubungan keperdataan. Ya. Itu yang saya kira juga harus dilihat oleh pemerintah untuk menetapkan besaran-besaran yang akan dilakukan gitu. Tapi saya sepakat bahwa harus ada kajian komprehensif di dalam kebijakan ini ya, bukan hanya soal besaran tarifnya, apakah dari aspek kemampuan membayar atau kemauan membayar juga, tapi juga bagaimana kontribusi ojol dari sisi transportasi, dari sisi keselamatan, dan juga ekonomi yang dihasilkan itu. Siapa yang harus melakukan kajian ini, Pak? Ya, tentu saja pemerintah. Kementerian Perhubungan ya? Katakan salah satunya tentu Kementerian Perhubungan, tapi juga bisa Kementerian Tenaga Kerja, karena itu juga menyangkut aspek ketenagakerjaan, dan juga Komdigi, karena dalam konteks digitalisasi teknologi, ya, karena berbasis teknologi ini kan sebenarnya ranah dari Kementerian Komdigi.
yang akan bisa mengatur atau bahkan memberikan sanksi. Kalau ada pelanggaran oleh aplikator kan itu yang bisa memberikan sanksi ataupun banning misalnya, yaitu adalah Komdiki. Tapi apakah pemerintah berani, itu yang saya tidak yakin. Ya kan harusnya kalau pemerintah kemudian memastikan akan terjadi kenaikan tarif ojol 8-15%, itu artinya sebelum tarif itu naik pemerintah sudah melakukan kajian dong Pak. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk gitu kata orang Jawa mak bedunduk naik 8-15%. Ya makanya itu pernyataan politis kah atau pernyataan yang sudah berbasis kajian. Ya, jangan sampai sebenarnya kebijakan kenaikan tarif itu muncul karena ada demo-demo ya. Ya, bulan Mei kemarin ya sempat demo besar ya. Ya, kan selalu begitu. Ketika di demo besar kemudian buru-buru DPR juga memanggil Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Padahal kan harusnya bukan hanya Kementerian Perhubungan tapi juga harus ada pihak-pihak lain. Tetapi sekali lagi bahwa sebenarnya ini kan dari sisi hukum, ini kan sampai sekarang belum final ya. Apakah ojol ini angkutan umum atau tidak? Ya, kalau bukan kenapa pemerintah ikut intervensi tarif ya. Ketika pemerintah ikut intervensi tarif dalam tarif ojol ini, itu semacam legalisasi bahwa ini adalah angkutan umum. Ya. Tapi kan kita tidak sepakat, termasuk saya, kalau kemudian ojek ini atau motor ini menjadi angkutan umum gitu kan. Tapi harusnya hanya kalau kita belajar di luar negeri, sepeda motor atau roda 2 itu hanya untuk mengangkut barang ya, atau sebagai kurir gitu, ataupun pengiriman barang, bukan sebagai pengiriman manusia. Ya, ini juga harus dilakukan semacam pengendalian sebenarnya ya, karena dengan memakin maraknya ojol itu menjadikan persoalan-persoalan transportasi menjadi complicated ya. Misalnya angkutan umum menjadi tidak berkembang ya, di seluruh daerah itu mati ya, termasuk bahkan di Jakarta kalau tidak ada angkutan massal itu juga semakin tergerus oleh keberadaan ojek online ataupun taksi online. Ya, baik. Memang kalau kita akui hanya di Indonesia Pak Tulus, warganya yang sangat kreatif membuat moda transportasi dengan jenis bermacam-macam. Oke, Pak Tulus Abadi, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.